Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Pisces. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Pisces, hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Great adventures, take a risk, ventures forward, overcoming obstacle. You can overcome anything. Jadi Pisces diingatkan di sini dari awal bahwa kalian bisa melewati segala tantangan. Hal apapun yang terjadi di dalam hidupnya Pisces, Pisces akan melewati tantangan itu. Kalian bisa melihat jalan ini sangat bahaya, seperti ada banyak tebing dan kalian seperti batu di sini yang bisa saja tergulik terus jatuh ke dalam tebing ini. Bayangkan seperti inilah mungkin kehidupan kalian sangat mengerikan saat ini, atau dalam posisi di mana kalian bisa jatuh kapanpun hal itu terjadi seperti itu. Tapi diingatkan Pisces di sini, kalian akan melewati semua tantangan ini, ujian ini. Dan take a risk, venture forward. Jadi janganlah kalau Pisces di sini terpanggil untuk melakukan suatu tantangan, mungkin kalian ingin buka usaha, ingin punya pacar baru, punya pasangan baru, punya situasi baru, rumah baru, motor baru, dan sebagainya. Jangan takut mengambil risiko ini, karena petualangan kalian akan menghasilkan hal yang bagus seperti itu, atau hal yang baik buat kalian. Mungkin pindah kota mungkin bagus buat kalian, pindah negara, pindah pulau, seperti itu. Oke, jadi jangan takut untuk mengambil risiko ini kalau hatinya kalian terpanggil untuk melakukan hal itu. Oke, mari kita dalami kembali hal apa lagi kah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini. Thank you. 5D manifestation. You are the alchemist or magician. You are the alchemist magician. Jadi kalian Pisces di sini, kalian mungkin orangnya sudah spiritual. Jadi di dunia kelima, oke, contoh buat kalian biar mudah berpikir. Apa yang kalian manifestasi, apa yang coba kalian manifestasi di sini, di dunia kelima, di mana semua malaikat dia beristirahat, mereka sudah melihat cahayanya kalian di situ. Jadi cahaya kalian sudah semakin terang, semakin terang, semakin terang, seperti itu. Walaupun di dunia ketiga, di 3D, di mana kita tinggal saat ini, dunia ketiga, kalian belum melihat hasilnya. Jadi saya merasa di sini diingatkan Pisces, kalian janganlah hanya memikirkan tentang hasil yang bisa kalian lihat, hasil yang bisa kalian rasakan. Jangan hanya memikirkan hal itu. Pikirkan karena energinya kalian dia tumbuh untuk selamanya, dia ada untuk selamanya. Oke. Dan apa yang kita miliki di dalam kehidupan ini, di dunia ini, hanyalah untuk sementara waktu. Maka dari itulah kalian diingatkan jangan hanya berpikir dengan hasil di dunia ini. Karena apa yang kalian coba wujudkan di sini sudah terwujudkan di dunia kelima, di mana semua malaikat dia berada di situ, di alam yang lebih tenang dari alamnya kita di sini. Jadi cahayanya kalian sudah meningkat di sana, seperti itu. Oke. Let go of suffering. You are ready for new life. Jadi kalau Pisces selama ini merasa tertekan, merasa sakit hati, merasa kecewa, dan sebagainya, sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan pikiran kalian atau perasaan kalian yang negatif ini. You are ready for new life.
Kalian sudah siap di sini secara energi, kalian sudah siap untuk menjadi Pisces baru. Kebiasaan buruk kalian perlu dilepaskan, pola pikiran kalian yang negatif perlu dilepaskan, karena ada situasi baru, ada energi baru yang sudah menunggu untuk masuk ke dalam badannya Pisces di sini. Seperti itu. Secara logika, kalau kalian stand your ground. Jadi kalian disuruh untuk tetaplah kalian di sini mempercayai apa yang kalian percayai. Jadi jangan menurunkan standarnya kalian demi orang lain. Tetapkan standar kalian. Misalnya kalian punya standar, oke, saya akan menikah dengan orang yang sudah spiritual, orang yang mengerti tentang dunia spiritual seperti saya, seperti itu. Terus kalian ketemu dengan seseorang dan kalian merasa kasihan dengan orang ini, terus kalian menurunkan energinya kalian demi kebahagiaannya dia, seperti itu. Jangan menurunkan energi kalian, karena itu dalam artian kalian membantu orang ini untuk tetap memiliki energi yang lemah. Mungkin kalian bisa bilang, saya merasa untuk saat ini situasinya kita sedikit berbeda, atau emosionalnya kita sedikit berbeda. Kalau itu yang Pisces rasakan di sini. Jadi bilang ke dia hal itu, bahwa kalian ingin fokus terlebih dahulu untuk memperbaiki dirinya kalian. Mungkin suatu hari nanti kalau kita sudah sama-sama memiliki energi yang sejajar, disitulah kita akan bertemu kembali. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa menjadi pendamping di dalam hidupnya kamu. Seperti itu. Oke. Terutama buat Pisces, kalau kalian fokus untuk memanifestasi di dunia kelima, fokus untuk memanifestasi hal setelah kalian meninggal nanti. Jadi kalian mungkin sudah spiritual di sini. Kalian mungkin berpikir, buat apa juga saya hanya fokus dengan dunia ketiga ini? Toh juga dunia ketiga hanyalah sementara. Kalian mulai berpikir, oke, saya ingin memperbaiki diri karena energi saya akan hidup untuk selamanya, tapi badan saya akan hancur dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mungkin, 50 tahun mungkin. Mungkin itu yang Pisces pikirkan, maka dari itulah energinya kalian terwujudkan di sini, di dunia kelima. Oke. Jadi seperti tadi, jangan menurunkan standarnya kalian demi orang lain. Mari kita lihat kebiasaan buruk Pisces yang perlu kalian lepaskan. Thank you. Uncompromising. Jadi kalian kurang fair sama seseorang di sini. Mungkin kalian sedikit shame. Oke. Jadi mungkin kalian punya, contohnya di sini, kalian punya dua pilihan, tapi dia tidak boleh punya dua pilihan. Itu namanya uncompromising. Jadi kalian tidak mau orang ini, kalian ingin memiliki lebih banyak daripada dia. Selalu saya yang utama, seperti itu. Saya yang lebih penting, seperti itu. Itu yang perlu. Kalau ini yang bisa saya rasakan, lepaskan pola pikiran kalian yang ini. Kalau kalian punya pasangan dua, jadi beri juga kebebasan buat dia untuk memiliki pasangan dua. Seperti itu. Itu namanya compromising. Kalau uncompromising dalam artian kalian tidak mau seperti itu. Saya boleh punya pacar dua, tapi kamu hanya boleh punya satu pacar saya. Seperti itu. Itu uncompromising, okay? Shame. You are not flawed. You are so worthy of love and belonging. Jadi ada Pisces di sini yang kurang menghargai dirinya kalian. Mungkin kalian merasa malu dengan kekurangannya kalian, seperti itu. Forgive yourself. Jadi sudah waktunya buat Pisces untuk memaafkan dirinya kalian. Jadi jangan menghina diri kalian ataukah merasa malu kalian kurang ini, kurang itu. Tapi cintailah, karena di luar sana masih ada banyak orang yang kena breast cancer. Bayangkan, baru semalam saya merasa kurang bersyukur. Saya merasa, kenapa saya belum punya ini, kenapa saya belum punya itu, kenapa saya belum bla 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 bla, seperti itu.
Terus saya melihat di news, di berita, ada seorang wanita yang kehilangan kedua belah dadanya dia, kedua breastnya dia, karena dia punya breast cancer, dia kena penyakit kanker di payudaranya dia, jadi dokter melepaskan kedua payudaranya dia. Bayangkan kita sebagai perempuan tidak punya payudara, bagaimana kita bisa menyusui anaknya kita suatu hari nanti. Dan kanker biasanya menurun, jadi sakit itu mungkin akan membuat kalian lebih khawatir lagi, seperti itu. Maka dari itulah, walaupun hal sekecil apapun, berusahalah untuk berterima kasih, berusahalah untuk bersyukur, seperti itu. Syukur kita tidak dibotakkan, syukur kita masih punya rambut walaupun rambut kita tidak secantik apa yang kita inginkan. Syukur kita masih punya mata, masih bisa melihat walaupun apa yang kita lihat menyakiti perasaannya kita. Bagaimana kalau suatu hari nanti mata kita diambil, kita tidak bisa melihat? Alangkah sedihnya perasaan itu. Oke, walaupun maka dari itulah sedikit apapun, tetaplah bersyukur. Oke, mari kita dalami hal apa lagi kah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini. The lovers. The lovers juga merupakan kartu affair. Jadi ada orang mungkin di sini yang punya pilihan lebih dari satu. The Tower. Hal itulah mungkin yang mengganggu hubungannya kalian. Apakah Pisces satu dia? Perasaannya dia. Thank you. Nine of Swords. Jadi dia juga merasa terganggu di sini dengan situasi ini. Let's clarify Nine of Swords. Six of Cups. Jadi dia ingin minta maaf. Mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan di sini. Let's clarify Six of Cups. Dan dia juga pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu. Kalau Pisces percaya dengan inkarnasi. Oke. Jadi di sini saya merasa mungkin dia sudah menikah. Maka dari itulah komunikasi di antara kalian mungkin on and off saat ini. Dan dia ingin minta maaf tentang hal itu. Mungkin di dalam dirinya dia ingin mengeluarkan diri dari pernikahan ini karena ada Hierophant in reverse. Tapi ada alasan tersendiri mungkin yang membuat dia belum bisa menjadi bagian di dalam hidupnya Pisces. Jadi kalau orang ini komunikasi on and off, mungkin karena dia belum bisa mengeluarkan diri dari pasangannya dia. Let's clarify the Hierophant in reverse. King of Cups. Jadi dia, kenapa dia ingin melepaskan diri? Karena dia masih mencintai Pisces, atau dia sangat mencintai Pisces. Let's clarify Knight of Wands. Ten of Cups in reverse. Jadi karena dia mungkin bersama keluarganya dia kurang bahagia, jadi di saat dia sedih mungkin dia nelpon Pisces atau SMS Pisces. Di saat dia bahagia seperti ini dia tertutup lagi. Jadi dia masih ragu atau dia masih bingung mungkin saat ini. Maka dari itulah dari awal dia bilang bahwa dia merasa ragu, merasa takut, merasa khawatir dan sebagainya. Khawatir kalau dia meninggalkan keluarganya dia, takut kalau Pisces akan meninggalkan dia suatu hari nanti. Takut salah jalan seperti itu. Takut salah pilih. Let's clarify Ace of Pentacles. Jadi di sini saya merasa dia ingin memiliki kesempatan bersama kalian. Oke. Atau dia ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian. Let's clarify Ace of Pentacles. Page of Swords. Dia mungkin juga lagi berusaha untuk menggunakan intuisinya dia, lagi mendengarkan intuisi dia, dan juga dia memperhatikan kalian atau mengawasi kalian. Dia ingin tahu
lebih banyak lagi apa yang terjadi dengan Pisces sebelum dia datang memberikan hatinya dia ke kalian, ke Pisces. Let's clarify page of cards. Four of Wands. Sepertinya di sini apa yang dia lihat membuat dia tambah jatuh cinta sama Pisces, membuat dia tambah ingin kembali sama Pisces. Oke. Mari kita dalami tentang perasaannya dia terhadap Pisces saat ini. Perasaan dia terhadap Pisces saat ini. Thank you. Thank you. Perasaan dia terhadap Pisces saat ini. I'm not financially stable. Jadi secara finansial mungkin dia belum stabil. Mungkin karena dia punya keluarga, jadi uangnya dia belikan buat barang-barang buat anaknya dia mungkin atau pasangannya dia. Maka dari itulah keuangan dia bermasalah di sini. I'm missing you. Dan dia juga bilang bahwa dia kangen ketemu sama Pisces. I need security. Jadi dia ingin kepastian terlebih dahulu. Kepastian secara finansial mungkin sebelum dia kembali sama Pisces atau sebelum dia melepaskan diri dari pasangannya dia ingin kepastian terlebih dahulu. You broke my heart. Dan dia juga bilang bahwa kalian sudah menyakiti hatinya dia. I hide my feelings. Dan di sini dia juga bilang bahwa dia merahasiakan perasaan dia yang sebenarnya. Jadi kalau Pisces merasa, oh mungkin dia sudah tidak cinta sama saya. Wrong. Dia masih mencintai kalian. Banyak mencintai kalian. Maka dari itulah mungkin dia di sini ada keinginan untuk melepaskan diri dari situasinya dia atau keluarganya dia. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.